Anda bisa adil, silakan aja. Yang penting satu, jangan mempoligamikan Tuhan. Kalau tentang poligami banyak, Yesus pun mengajarkan poligami. Lukas 18, nomor 29, nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya, dia akan mendapatkan istri berlipat kali ganda di dunia. Itu dalilnya tuh ada. Di surga dapat enggak? Matius 19:29. Barang siapa yang meninggalkan istrinya, dia akan mendapatkan istri 100 kali lipat nanti di surga. Di dunia dapat poligami, di surga juga dapat poligami. Enggak ada larangan poligami itu, enggak ada. Yang salah kalau istri yang poliandri. Enggak boleh. Karena kodratnya wanita itu tempat menanam, tempat kemudian untuk membuat keturunan Adam itu bertambah. Jadi kalau wanita yang poliandri itu nggak bisa tuh. Misalnya wanita, suami saya kan poligami, aku juga nggak boleh. Begitu Anda hamil, suami Anda 2, ya, siapa bapaknya? Gimana cara binnya tuh? Tapi kalau laki-laki istrinya 4, tetap aja ketahuan bapaknya siapa. Bersamaan semua 4 ini melahirkan, bapaknya ketahuan siapa dari 4 istri ini. Tapi kalau wanita yang suaminya 4, siapa bapaknya ketika dia lahir? Gak boleh. Itu kaidah. Dalam Islam itu rasionalnya itu kuat sekali. Nah, wanita itu cintanya apa? Duit, harta, permata, berlian, yang kayak gitu-gitunya. Maka Tuhan berikan seperti itu kodratnya wanita itu. Gitu ya teman-teman. Jadi Rasul Muhammad SAW itu berpoligami karena itu adalah kekhususan bagi dia. Lalu kemudian dia tidak membawa ajaran poligami. Dia datang justru untuk membatasi. Fawahidah cukup 1. 4 ya batasnya. Kalau umatnya 4 maksimal. Iya. Kalau aku mau nambahin. Boleh? Iya, silakan. Saya sambil Bismillahirrahmanirrahim. makan ya. Lanjut. Siap. Jadi Sis Erika, dalam Islam bawain itu 1 Korintus 7 Bang Kores. Ya. Aku mau bawa ke sejarah dunianya dulu. Islam itu pada prinsipnya poligami adalah membatasi dari hukum poligami terdahulu yang memang tidak ada batasannya gitu kan, seperti yang kita tahu kisah Salomo 700 dan beberapa nabi-nabi yang lain juga. Nah, Islam membatasi sampai 4. Islam itu membatasi sampai 4 gitu. Dimana poligami yang dulu itu berlimpah ruah kan. Nah, dalam Islam dibatasi 4. Ini gue udah ngulang 2 kali, pembatasan intinya. Lalu pembatasan 4 ini juga yang menjadikan Israel itu suku yang komplit, karena suku Israel itu datang dari 4 istrinya Yakov atau Yakub. Nggak percaya? Ini datanya. Kita balik dulu ya. Tunggu dulu, ini aku ini dulu. Nah, nih ini Yakob family, Yakob istri pertama Leah, budaknya Leah dikawini juga. Istri ketiga Rahel, budaknya Rahel dikawini juga. 4. Barulah keluar tuh Israel, 12 anak-anaknya. Tuh. Kalau Yakub nggak poligami, nggak akan ada suku Israel. Cakep ya? Nah, lalu kemudian yang kedua, selain prinsip pertamanya adalah membatasi, prinsip yang kedua adalah anti musyrik. Maksudnya apa anti musyrik? Wahai para Istar, pernikahan hanya 1 istri dan melarang mempunyai istri yang lainnya itu datang dari pagan. Itu bukan tradisi nabi-nabi. Pagan itu agama yang menyembah Tuhan banyak. Kayak contoh pagan Roma yang menyembah Zeus, atau pagan Mesir yang menyembah Osiris, Horus dan Ra gitu. Atau pagan yang menyembah Mitra, yang sembah-sembahnya patung-patung dan berhala-berhala Tuhannya banyak lah. Itu bukan tradisi nabi-nabi. Menikahi 1 wanita dan melarang mempunyai istri kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu bukan tradisi nabi-nabi. Itu dari pagan. Nggak percaya? Kita buktikan lagi datanya. Ini dari History of the Ancient World ya, History of the Ancient World. Nah, kita kalau lihat di sini Yunani dan Romawi, pria-pria Yunani dan Romawi
tidak diizinkan menikahi lebih dari satu istri. Tuh, yang pertama kali nikah satu istri, melarang mempunyai istri kedua, itu ajaran pagan Yunani dan Romawi. Jadi Islam itu sangat anti untuk mengikuti tradisi-tradisi pagan gitu. Sehingga Islam itu cukuplah satu istri. Jikalau kamu mempunyai kemampuan berlebih, silahkan nikahi sampai istri keempat, dan itu batasanmu. Ini soalnya. Jadi jangan dibilang apa ya, nikah satu istri, tidak boleh nikah dua istri, itu ajaran agama. Enggak, itu ajaran pagan. Yang dulu tuh pagan itu, bukan agama. Lalu bahkan Yahudi pun mempunyai hukum poligami, yang dimana hukum poligaminya itu 18 istri. Perhatikan, 18 istri. Di mana datanya? Di sini. Nah ini Mishnah Sanhedrin ya. Jadi penjelasan mengenai hukum agama dalam Yahudi. Namanya Mishnah Sanhedrin 2. Ini websitenya Yahudi. Agama Yahudi ya. Bukan Yahudi versi Perjanjian Baru, tapi Yahudi asli yang hidup dengan kita sekarang ini. Nah perhatikan di sini. Mana dia? 18. Tunggu. Aku kontrol F dulu ya. Ini dia. Di dalam Ulangan 17:17 ada frasa bahwa raja tidak boleh menambahkan banyak istri untuk dirinya, tapi hanya 18. Jadi batas poligami Yahudi itu 18 istri. Di Islam dikurangi lagi sampai 4. Gitu, sister. Jadi yang pertama prinsipnya adalah untuk membatasi dari hukum pernikahan, dan yang kedua adalah untuk mengkontes atau menentang ajaran-ajaran pagan terdahulu. Karena kalau kita baca baik dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, lalu kemudian Al-Quran, tidak ada satupun larangan poligami. Bahkan hukum yang mengakomodir poligami itu ada. Nanti itu akan disampaikan oleh Ustadz Zina Sugi yang akunnya Bible Berjalan. Nah itu aja, sister. Thank you. Silakan, Ustadz. Mute-nya, Sasugi. Oke, lupa nggak saya buka tadi. Sasugi itu ya, aku nitip yang akomodir poligami itu ya, tafadhol. Oke. Jadi gini, kalau saya lihat di dalam Perjanjian Baru sendiri, itu saya membaca ada tersirat dibolehkan poligami. Itu di dalam 1 Korintus 7, dibuka di situ dari ayat 26 sampai ayat 29. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Jangan engkau mengusahakan perceraian. Adakah tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi, nah ini, jikalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Ya, jadi kalau dia mampu bertahan pada keadaannya itu lebih baik menurut Paulus. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah lebih baik manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Nah, tengok tuh. Orang-orang yang sudah beristri harus berlaku seolah-olah tidak beristri. Artinya apa? Boleh poligami. Nah, boleh poligami ayat 27. Adakah engkau terikat ayat 28? Nggak terima gimana?
Mbak di. Iya, ini kita ini nggak bicara Mbak, nggak bicara oknum, kita bicara ajaran. Nah, di dalam Ulangan 21 ayat 15, di situ diatur tentang poligami. Ya, ini saya bacakan. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak-anak laki-laki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagikan warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Jadi sama sekali nggak ada larangan di dalam kitab Anda, baik di dalam Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama. Bahkan kalau Anda lihat di dalam 2 Samuel 12 ayat 8, di situ sangat jelas dikatakan, telah kuberikan istri tuan rumahmu, istri-istri tuanmu ke pangkuanmu, orang Yahudi dan orang Israel. Kalau itu belum cukup, akan kutambah lagi ini dan itu. Jadi poligami tanpa batas justru kalau 2 Samuel 12 ayat 8 itu. Demikian. Apa yang mau ditanggapi lagi? Tadi itu ya, siapa tadi, Erika Putri, itu yang hukum yang mengakomodir poligami di Perjanjian Lama itu Keluaran 21:15. Ada lagi satu di Ulangan tapi lupa Ulangan 21:15 itu Bang Gores, sudah saya baca. Oh iya, yang satu lagi yang di Keluaran Satsuki. Iya, Keluaran 21 ayat 15 ada juga. Suaramu kecil. Bentar. Ya, bentar. Ya. Bani Api mohon di tap-tap. Tiba-tiba ada turun lagi. Tiba-tiba ada yang mau report tadi. Terima kasih. Di tap-tap yuk, bisa. Yuk, gas lagi tapnya Ikhwan. Lope-lope, tebarkanlah. Kejadian 21 ayat 10. Ya, jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia. Jika tuannya itu tidak melakukan ketika hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Maksudnya? Tidak membayar uang tebusan apa-apa? Itu kan kalau ini kan tuan mempunyai budak tuh. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia. Jika tuannya itu tidak melakukan ketika hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Ini tuan ketika menggauli budak. Budak itu, oh ya, maksudnya budak itu yang kayak bawahannya gitu ya? Budak itu ya ini harta seseorang yang berupa manusia, karena budak itu kan bisa dijual belikan. Slavery, perbudakan, human trafficking, zaman dulu boleh. Oh. Ya, jadi intinya di Bible tidak ada larangan poligami, Mbak. Silahkan cari dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Anda nggak menemukan itu. Iya, satu lagi mau tanya. Kalau di Islam itu, kalau surganya itu, apa kita sebelum ke surga tuh harus masuk neraka dulu gitu ya? Untuk menjawabkan dosa-dosa. Nah, itu Ini pertanyaan yang baik sekali dari saudari Kristen kita, Gurunda, tafadhol. Iya. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim tidak dijelaskan bahwasanya masuk ke neraka itu artinya mendapatkan siksaan di neraka. Laksana kita masuk ke dalam rumah sakit bukan berarti kita ke sana sebagai pasien. Bisa jadi kita adalah pengunjung, penjenguk dan seterusnya. Nah, sedangkan neraka itu adalah satu kepastian adanya. Neraka itu ada satu kepastian. Artinya bahwasanya
sebelum umat Islam ini kemudian sampai kepada surga, semua manusia akan melewati itu. Melewati, sama seperti melewati pemakaman, bukan berarti kita masuk menjadi mayat, menjadi orang yang dikubur. Masuk ke pemakaman bukan berarti kita masuk ke liang lahat. Di dalam Al-Quranul Karim diterangkan bahwasanya dalam surah Maryam ayat 71, di situ dikatakan bahwasanya semua manusia, bukan cuma umat Islam, seluruh umat manusia akan melewati titian, yaitu titian yang ada di atas sirat. Di sirat yang di bawahnya itu ada neraka. Ya. Sirat itu apa? Sirat itu jembatan, semacam jembatan, jalan, di mana di bawahnya itu ada neraka. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbia hatman maqdiyah. Jadi tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi. Jadi kita mendatangi, tetapi kita tidak masuk ke dalam. Yang muslim ini tidak masuk di dalam. Yang masuk jatuh ke bawah itu, ke dalam itu hanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Mereka masuk ke dalam jahannam. Kalau umat Islam, Allah katakan, "Tsumma nunajjil ladina taqaw wa nataruz zalimina fiha jiziyah." Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang kufur, orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan bersimpuh. Nah, itu jelas. Sedangkan kenapa kemudian umat Islam itu masuk ke dalam surga harus melewati sirat tersebut? Karena memang orang Islam itu memiliki warisan. Apa warisan umat Islam? Warisannya adalah surga Firdaus, di mana diterangkan Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 10 dan ayat 11. Ulaika humul warithun alladziina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang Islam memiliki warisan berupa surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya untuk selamanya. Seperti itu. Nah, yang jadi masalah sebenarnya itu yang di Markus 5 ya akhia. Markus 5 ayat 49 kalau nggak salah. Markus 9, sorry. Semua manusia akan digarami dengan api. Nah, itu yang bahaya itu. Karena kenapa? Tidak ada solusi setelah semua digarami dengan api. Tidak ada solusi bahwa yang ini kembali ke surga, nggak ada. Digarami dengan api semua manusia. Jadi emang harus melalui neraka dulu baru diangkat ke surga gitu? Bukan masuk ke neraka. Bukan masuk ke neraka. Mendatangi artinya itu melewati. Neraka itu adalah satu kepastian yang akan dilewati. Neraka itu ada, surga itu ada. Jadi orang-orang kafir itu akan semua masuk ke dalamnya. Sedangkan umat Islam itu akan berjalan menuju kepada surga. Paham tidak, Mbak? Ya. Iya. Nah ini Gurunda ya, kenapa tadi sudah dipesankan bahwa umat Islam itu memahami Al-Quran itu bukan hanya dari terjemahan. Ini salah satu contoh yang sedang dibahas oleh Gurunda. Ketika di situ kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim, wa minkum illa wariduha, menggunakan kata wariduha karena wariduha itu tidak semakna dia masuk. Kalau masuk itu dahiluha dari kata dakola. Dahil, betul. Nah itu. Sementara kalau wariduha itu bisa mendatangi. Contoh ada di ayat lain seperti seorang gembala mendatangi sumur menggunakan kata wariduha untuk mengambil air. Bukan berarti dia nyemplung masuk ke dalam sumur. Gitu. Nah, kenapa disinilah umat Islam wajib memelihara dari segi originalnya agar tidak tersesat. Sebagaimana pernah si Sobkatul membawa syubhat ini seenaknya seudah. Ditunggu belum datang-datang dia. Iya itu. Mendatangi rumah sakit bukan berarti kita pasien. Mendatangi pemakaman bukan berarti kita mayat. Bukan. Tetapi hikmah di balik itu semua untuk
ketika masuk ke dalam surga, walladzina amanu wa amilus salihati, jelas sekali diterangkan orang-orang beriman mengerjakan amalan saleh, sungguh mereka akan ditempatkan pada tempat-tempat yang ada di surga, itu tempat yang tinggi, mereka kekal di dalamnya. Itu jelas itu. Jadi ketika Jadi melihat memang dijamin ya masuk surga. umat Islam, insya Allah, alhamdulillah, jaminannya jelas. Tadi saya sudah membacakan, saya ulang lagi ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun dijelaskan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam menjalankan ibadah salat. Walladzina hum 'anil la'wi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang kemudian memelihara dirinya dari perbuatan zina. Itu diterangkan oleh Al-Quran. Mereka ini yang dijelaskan di ayat-ayat ini, kepada mereka Allah memberikan warisan. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi alladzina yarithuna firdaus, yaitu warisan berupa surga firdaus. Hum, mereka, fiha, di dalamnya, khalidun, kekal. Jelas Al-Quran, jaminan untuk umat Islam jelas. Itu tidak diragukan sama sekali. Bekasi Dindahen, barakallahu fiik. Nah, sedangkan Kalau di surga itu apa misalnya apa betul nanti kalau di surga itu disediakan 72 bidadari, itu berarti di Iya. surga itu kenapa? ada misalnya kayak ada perkawinan lagi apa tidak? Tidak. Di surga itu kita memiliki pelayan-pelayan yang bernama bidadari. Nah, Tapi itu maksudnya. iya, tapi yang menjadi permaisuri kita itu adalah istri-istri kita ketika di dunia. Makanya umat Islam itu wajib hukumnya menjadikan istri-istri mereka itu sebagai wanita soleha, supaya bisa menjadi permaisuri kelak di jannah. Seperti itu. Jadi kalau misalnya umat Islam mau menikah dengan bidadari boleh, mau kawin dengan bidadari boleh, mau tidak kawin juga nggak apa-apa, terserah. Yang jelas di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya laki perempuan di dalam surga itu tidak mendapatkan kezaliman sedikit pun, tidak dirugikan oleh Allah sedikit pun. Allah menerangkan dalam surah An-Nisa ayat 124. Di situ jelas dikatakan wa may ya'mal minas salihati min zakarin aw untha, baik itu perempuan maupun laki-laki, wa huwa mu'minun, apabila mereka beriman, apa kata Allah? Fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Mereka sungguh akan menjadi penghuni neraka, dan sedikit pun di antara mereka laki maupun perempuan tidak ada sedikit pun dirugikan, tidak ada sedikit pun dizalimi. Mereka akan diuntungkan dan diberikan kemenangan yang nyata. Itu jelas. Iya, terima kasih. Tinggal Sama-sama. Iya. Udah tertarik masuk Islam, Sis Erika? Nah, kalau di Kristen ada nggak jaminan dari Yesus bahwa Kristen masuk surga, Mbak? Enggak ada. Lanjut. Tidak ada. Jadi kalau kita bandingkan ya, saudari saya ya, kami umat Islam itu kan jelas tanda keislaman seorang manusia. Yang pertama, mereka sholat. Laki perempuan sholat. Ketundukan jasad dan ketundukan rohani terhadap hukum Tuhan. Cium alam semesta. Demi untuk menunjukkan bahwa ini loh bukti. Bukti bahwa penghambaan kami kepada pencipta gitu. Salat. Kalau di Kristen ibadah minggu ini gitu. Kami salat punya jaminan yaitu firdaus. Nah, ibadah minggu ada nggak jaminannya masuk surga? Nggak ada. Nggak ada jaminannya.
Mana jaminannya Yesus? Orang yang beribadah hari Minggu akan masuk ke dalam surga? Nggak ada. Atau yang menyembah Yesus, ada nggak? Orang-orang yang menyembah beribadah kepadaku, aku akan siapkan surga. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau di Islam jaminannya sangat jelas, akurat. Bagaimana kalau kita dan orang tua itu berbeda agama? Apakah doa kita itu bakal nyampe gitu? Orang tua masih hidup. Iya, bisa satu yang hidup, bisa ibu. Nah, kalau orang tua hidup, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, perintahnya sangat jelas. Apa itu? Wawassa biha wa wassaynal insana biwalidai. Dan kami perintahkan kepada manusia wawassayna. Jadi ada perintah dari Allah kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini perintah, ini wajib hukumnya. Berbuat baik pada orang tua wajib hukumnya. Berarti termasuk mendoakan. Itu adalah perbuatan baik. Lalu Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka. Jangan engkau mengikuti kecuali apabila mereka itu kemudian mengajak kamu mempersekutukan aku. Artinya mengajak engkau murtad atau mengajak engkau menyembah selain daripada Allah. Jangan kamu mengikuti. Tapi selain daripada itu wajib taat. Ya, termasuk mendoakan. Seperti itu. Jadi biar kita ziarah ke kuburnya nggak apa-apa ya? Oh, Ya. itu berarti yang sudah meninggal. Iya, Iya. berarti gimana? Kalau sudah meninggal, sementara kita ini adalah Muslim, ya semua serahkan aja kepada Allah. Pengharapan itu hanya kepada Allah. Allah yang tahu tentang hambanya. Tugas kita adalah menjadikan keturunan daripada ibu kita, orang tua kita itu menjadi anak yang saleh dan soleha. Misalnya, saudari saya ini menjadi mu'alaf, punya anak, jadikanlah anak-anak itu sebagai penghafal Quran. Jadikan penghafal Quran. Karena Allah tahu yang lebih gaib. Kita nggak ngerti, kita nggak paham tentang yang gaib-gaib itu. Kita nggak bisa kemudian mempertanyakan bagaimana Allah, sikap Allah ketika kemudian orang tua saya mati dalam keadaan kafir, tetapi kekafirannya itu disebabkan karena tanpa ilmu. Allah yang mengukur itu. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan jelas kepada kami umat Islam, Allah tidak ditanyai tentang apa yang Allah perkerjakan. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, tetapi kitalah makhluk ini yang akan ditanya. Jadi kalau Allah mau melakukan segala sesuatu, ya itu hak Allah mutlak, karena beliaulah yang maha berkehendak. Kita nggak bisa ngatur-ngatur itu. Yang pasti tujuan kita adalah beriman, mengharap ridha. Yang sudah meninggal orang tuanya dalam keadaan kufur, jadikan keturunannya kemudian menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Lakukan silaturahmi kepada keluarga yang ditinggal. Tentang keselamatan orang tua kita atas perbuatannya di atas muka bumi sebelum beliau meninggal, serahkan kepada Sang Pencipta. Iya, Allah orang lebih tua tahu. saya Islam. Ya udah, doakan, selalu didoakan. Karena doa anak yang saleh dan soleha, ketika kemudian meninggal orang tuanya itu tanpa perantara, langsung ke Allah. Anda Islam Kristen, Mbak Eri? Orang tua Islam, cuma saya karena dari SD Suami. udah dipelihara sama orang Kristen, jadi saya ikut mereka. Masya Allah. Anda nggak bisa doain ibu Anda, nggak nyambung doa Anda. Ini Ya enggak, tunggu. masalahnya beliau yang mau mu'alaf. dua-duanya Islam, dua-duanya. Iya, orang tua dua-dua Islam, cuma Oh, karena saya dari kecil diangkat anak sama orang Kristen, jadi ikut mereka, ikut ibadah, ikut gitu. Sekarang sama masih orang tua angkat. Tapi iya, tapi karena orang tua angkat sekarang udah meninggal juga, jadi ya udah berpisah, udah menjauh, sudah nggak ada sama anak-anaknya aja lagi.
Ya udah, nggak rindu sama orang tua. Rindu tapi belum bisa nengok. Tapi udah meninggal. Yang ayah sudah meninggal, ibu masih ada. Kalau di agama Anda yang sekarang, secinta dan sesayang apapun saudari saya terhadap keluarga, Anda nggak ketemu lagi di surga. Nggak ada dalilnya orang Kristen berjumpa dengan keluarganya, anaknya, orang tuanya, nggak ada. Tapi kalau di Islam, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jadi kalau umat Islam itu udah ditinggal ayahnya, ditinggal ibunya, ditinggal anaknya, suaminya, saudara-saudaranya, rindu kepada mereka, ingin jaga lagi jumpa. Subhanallah, Allah mengatakan surga Aden itu dimasuki oleh umat Islam bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan cucu-cucunya, bersama dengan pasangan-pasangannya, orang tuanya, dan seterusnya. Itu di Islam. Mereka akan berkumpul kembali dengan keluarganya di jannah, di surga. Tapi kalau di Kristen, cari datanya, itu tidak akan mungkin Anda temukan. Kalau di Islam, orang tua yang melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita, menyayangi kita, membiayai kita, dan seterusnya, meninggal dunia. Sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun, rindu kasih sayang mereka, rindu belayan mereka, rindu pelukan mereka, rindu kemudian ingin bersenda gurau dengan mereka, rindu dengan dekapannya, sentuhan tangannya pada kepala kita, rindu dengan itu semua. Alhamdulillah ada harapan untuk hidup pada tataran kehidupan yang kekal. Rupanya kita masih bisa hidup bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Dan itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Di Kristen tidak ada. Ada di Kristen. Tidak pernah saya temukan data di Kristen nanti di surga ketemu dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya, nggak ada. Semua di Kristen di surga nanti nafsi-nafsi mereka. Kerjanya hanya memuji terus, memuji terus, memuji dan menari dalam kehidupan yang kekal. Coba saudari ini bayangkan, dalam kehidupan yang kekal Anda memuji aja terus. Haleluya, 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 haleluya. Itu Anda lakukan coba sebulan aja dulu, non stop. Apa itu kebahagiaan? Sudahnya di sana Anda jumpa orang tua, sudahnya di sana Anda ketemu keluarga. Ini surga atau apa sih? Tapi kalau di Islam, begitu mereka masuk ke dalam jannah, mereka dipertemukan dengan saudara-saudara mereka, dengan orang tua yang mereka cintai. Masuk ke tempat yang paling membahagiakan. Coba Anda bayangkan kalau Anda pergi suatu kota bersama dengan keluarga yang Anda cintai. Bahagianya minta ampun. Bahagianya sebahagia mungkin. Bayangkan kalau Anda pada tempat yang membahagiakan, sebahagia yang tidak pernah kita bayangkan. Semua serba kebahagiaan, semua serba kenikmatan, semua serba yang dibutuhkan dan menjadi kesenangan kita selaku manusia. Lengkap fasilitasnya. Kemudian di situ bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Dalam kehidupan kekal, gak ada lagi sakit, gak ada lagi rasa dengki, iri, sakit hati, cemburu, hasad, dan seterusnya. Hidup dengan mereka dalam kehidupan yang kekal. Nikmat Tuhan mana lagi yang akan kita dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Yang di sebelah, di saat kita bersendagura dengan keluarga menikmati kebahagiaan di surga, yang di sebelah, surganya sebelah, belum memuji, belum lagi ada naga perang. La haula wala quwata illa billah. Sementara perang, Mikail berperang dengan malaikat, Mikail dengan naga berperang. Kita orang Amerika aja dengan Ira yang berperang jauhnya dari Indonesia, kita ikut imbasnya. Ini di surga yang perang naga, coy, melawan malaikat beserta dengan serdadu-serdadunya. Kita yang ada di surga itu mau berlindung kemana coba? Jadi berbahagialah orang yang hidup
di dunia dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan Islam, insya Allah janji Allah itu tidak akan mungkin meleset. Demikian dari saya. Kok lama kali kok jadi saya ceramah ini ya. Lanjut. Sorry, maaf. Nah itu ya sedikit ada satu tambahan lagi di mana ayat penguat mengenai akan bertemu dengan keluarga selain tadi surah Ar-Ra'd Gurunda kan. Ada juga itu di surah At-Tur ya. Surah At-Tur di mana ayat 21 di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Setiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Di dalam Islam nanti akan bertemu dengan keluarga, anak cucu, saudara, kerabat ketika mereka sama-sama beriman. Makanya tadi Mbak Erika ketika menanyakan bahwa apakah doanya sampai, tadi sedikit ada miskom, kalau orang tuanya seorang mukmin, Anda juga seorang mukmin, mukminah, maka doa itu sampai walaupun dia sudah mati. Kalau beda keyakinan itu tidak sampai. Ketika Anda menjadi seorang mukminah, orang yang beriman, seorang muslimah, dan orang tua juga seorang muslimah, maka nanti akan bertemu bersama keluarga, anak cucu di jannah. Begitu. Lanjut. Kembali standby. Ustaz Alif sama Kesogi Noise. Masa saya mute kok? Sudah saya mute tadi Aki. Silakan Mbak Erika. Iya, Iya, makasih penjelasannya. Mbak Erika, Masya Allah. Udah paham, Bun. Kenapa Kita Mbak Erika? nggak ada keinginan untuk malap. Ada, tapi mulainya itu masih bimbang, masih apa ya? Harus belajar dari mana? Belum lagi orang sekitar nanti. Apa nanti yang saya harus Masya bilang? Semangat Mbak belajar. Iya. Ya, kalau saran saya pikirkan diri Anda. Jangan memikirkan orang lain. Karena keselamatan Anda itu pada Anda sendiri, bukan atas usaha orang lain. Kalau Anda tidak berusaha untuk menyelamatkan diri Anda, bagaimana Anda bisa selamat? Tidak perlu kita memikirkan orang lain, orang ini nanti begini, enggak perlu. Ya, yang penting bagaimana saya bisa mendoakan orang tua saya. Bagaimana Ya, saya bisa berkumpul itu dengan orang tua pesannya saya. Ibu. Kalau udah meninggal, ya itu minta jangan lupa ziarah, jangan lupa kirimkan Al-Fatihah. Sedangkan saya belum bisa lakuin itu. Ya Anda beda keyakinan memang. Doa Anda tidak akan sampai. Karena dia adalah seorang mukmin ibumu gitu. Kecuali Anda seiman. Kalau Anda seiman, Anda doakan, sampaikan walaupun menggunakan bahasa yang Anda pahami, tentu doa itu adalah kebaikan pasti akan sampai. Kata Allah apa? Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan apa yang kau minta. Apalagi doa kebaikan untuk orang tua, doa keselamatan untuk orang tua. Justru itu yang dianjurkan di dalam Al-Quran. Begitu Mbak. Rindu sama mama. Rindu, cuma takut juga mau ketemu. Janganlah, ketemulah sama orang tua. Temuilah beliau, pegang tangannya, cium kakinya. Dia yang Nomor melahirkan HP-nya punya? kita, gitu loh. Punya, cuma nggak Udah. berani. Udah Oh. kembali ke orang tua, kembali ke orang tua. Anda jadi Kristen itu sejak kapan, Mbak?
dari SD naik kelas 6. Coba ketika Anda kembali, Anda dalam keadaan muslim, betapa bahagianya orang tua Anda. Mungkin saya rasa lebih bahagia Anda menjadi seorang muslim daripada Anda pulang bawa mobil. Saya yakin Wah. betapa bahagianya orang tua Anda ketika Anda itu dalam keadaan muslim, pulang dalam keadaan berhijab. Ya. Apa Anda kira orang tua Anda suka Anda kaya datang kepada ibu Anda, tetapi Anda dalam keadaan kafir? Apakah itu membahagiakan ibu Anda? Saya jamin tidak. Tetapi kalau Anda pulang bawa iman, ya, sebagai seorang muslim, itu lebih membahagiakan, bahkan lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Percayalah. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa sih yang memberatkan Anda meninggalkan Kristen? Monggo dijawab, nanti kita urai di sini. Ya itu saya gimana? Saya sudah memang kemarin-kemarin udah mulai belajar. Cuma kalau mualaf itu kan nanti stigmanya orang pasti berbeda. Nanti yang ada nanti dikucilkan. Sedangkan saya belum pasti. mengerti paham agama. Pasti Misalnya itu. entah itu kita muslim namanya, kalau misal mualaf nggak langsung diterima gitu loh. Oh, berarti ini hidup di mayoritas Kristen hidupnya Erika. Iya, banyak Kristen juga, cuma ada Muslim. Cuma saya juga belajar juga ke Muslim. Cuma ya itu kan kita nggak bisa langsung, misalnya langsung bisa ngaji, bisa sholat. Sedangkan mereka udah yang Muslim asli itu udah bisa semua. Enggak, kalau misalnya mualaf langsung bisa segala-gala, itu nyaingin Imam Mahdi kayaknya. Posisinya sekarang udah punya pekerjaan sendiri? Ya, alhamdulillah. Oh, Sudah. alhamdulillah ya. Kalau gitu jangan takut dengan opini orang. Ini kita bicara akhirat, berkumpul bersama keluarga yang kita cintai dan menyembah satu-satunya Tuhan yang benar gitu. Ngapain mikirin opini orang? Opini orang nggak ngasih makan, apalagi bikin masuk surga. Usia Mbak Erika berapa sekarang? Kalau boleh tahu, mohon maaf akhi. Saya jalan 27. 27. Iya, Taruhlah jalan hidup 27. 40 tahun lagi. Kalau panjang umur gitu ya kan. Ya 40 tahun hidup lagi, setelah itu mati. Setelah mati? Ya, nggak tahu. Hah? Kehidupan selanjutnya gimana setelah mati? Setelah Nah, mati di kan kita Islam. nggak ada yang tahu. Islam solusinya kalau gitu. Ketika umat Islam itu masuk ke dalam tanah, tak ada siapapun di sana, tak ada tetangga, tak ada orang tua, nggak ada anak, nggak ada dia yang kita sayangi di atas muka bumi ini, nggak ada. Nggak ada anak yang kita cintai, nggak ada pekerjaan yang kita suka, nggak ada suami, ya nggak ada semuanya. Kita pulang dalam keadaan kita datang ke atas muka bumi, kembali sendiri di sana, di alam barzah, alam penantian dan alam penyesalan. Kemudian setelah orang yang mengantar jasad kita kembali, ditanyalah kita, "Marabbuka, siapa Tuhanmu, wahai si fulan?" Apa yang saudari Erika jawab? Di bulan itu siapa? Erika. Kamu, Erik. Wahai Siapa Erika, Tuhanmu, Erik? siapa Tuhanmu? Iya, ini kalau dalam agama saya ya Yesus. Nah, panggil Yesusmu sekarang. Sedangkan di bumi dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, itu yang saya bingung. Kenapa di Nah, Alkitab itu. banyak sekali nama Allah? Nah, itu dia. Kenapa Tuhan yang umat Islam justru dipakai di sana? Sementara original teks kitab Kristen itu adalah bahasa Yunani. Harusnya yang dipanggil dewa, Theos. Bukan Allah. Allah itu Tuhannya umat Islam.
Theos yang harusnya dipanggil. Siapa Theos itu? Dewa. Kalau umat Islam ditanya, "Marabbuka?" jelas. Setiap saat umat Islam itu berteriak, "Allahu Akbar." Tuhanku adalah Allah yang Maha Besar. Itu jawaban umat Islam itu. Lalu ditanya lagi, "Madinuka?" Apa agamamu? Saudari saya jawab apa? Erika jawab apa? Oh, jawab Kristen. Yesus tak kenal Kristen. Kristen bukan Yesus yang ngajarin. Kalau di Islam ditanya siapa, apa agamamu? Jelas jawabannya adalah Islam. Agama keselamatan, damai sejahtera. Itulah agama Islam. Islam agamaku. Al-Islam dini. Itu adalah agamaku Islam. Percaya diri kita. Sehingga ketika jawab pertanyaan-pertanyaan dari para malaikat ini kita jawab dengan tuntas. Bukan tidak ada alasan pertanyaan itu. Malaikat mengatakan, tinggallah kamu di sini bersama dengan amalan-amalanmu. Lantas kemudian kita menunggu di alam barzah. Siapa yang menemani perbuatan kita ketika kita di atas muka bumi? Amalan kebajikan dan amalan keburukan. Mati dalam keadaan kafir, maka kekal di neraka. Takut mana dengan ocehan, cemoohan orang daripada neraka kekal. Siksaan neraka yang paling ringan, digunakan sendal yang membuat otak kita mendidih seperti minyak goreng. Itu siksaan yang paling ringan di neraka. Kalaupun agama Kristen itu benar, menurut hitungan saudari Erika, nggak sama orang tua nanti di sana, karena orang tuanya Islam. Iya itu. Ya sudah, masuk ke Islam, kembali ke Islam, ke agama Islam. Islam membimbing kita dari segala aspek dalam kehidupan ini. Islam itu membimbing kita. Seluruh nabi-nabi itu Muslim. Musa, Abraham, Ishak, Daud, Salomo, Yesus, semuanya Muslim. Tidak ada yang Kristen. Tidak ada satupun nabi yang pernah menyembah manusia. Tidak ada. Semua nabi menyembah kepada hakikat Khalik, pencipta langit dan bumi. Untuk itu apa susahnya? Hanya gara-gara tetangga. Yang menulis itu firmannya Allah itu, yang di mana? sahabatnya Yesus itu bukan rasul. Itu bukan rasul. Rasul itu hanya ada di Islam. Tidak ada rasul di Kristen, nggak ada. Rasul itu adalah nabi yang levelnya diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Itu rasul. Jadi kalau nabi belum tentu rasul, tapi kalau rasul sudah pasti nabi. Karena yang menerima wahyu adalah nabi. Statusnya berubah menjadi rasul ketika wahyu yang diterima ini diperintahkan untuk disampaikan kepada orang lain. Status dia jadi rasul. Kalau nabi, wahyu itu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau rasul, nabi menerima wahyu, wahyu itu diwajibkan ia sampaikan kepada kaumnya. Itu posisinya adalah rasul. Nah, kenapa Paulus disebut rasul? Ya untuk, mohon maaf, untuk Filipi 1 nomor 18, mengelabui. Padahal dia bukan rasul. Rasul itu utusan Allah. Apakah Allah yang mengutus orang yang mengajarkan menyembah kepada manusia? Bukan. Bukan Allah yang mengutus itu. Nah, itu satu. Yang kedua, Yesus sebagai penerima firman. Yesus tidak pernah bertemu dengan Lukas, tidak pernah bertemu dengan penulis Yohanes, tidak pernah bertemu dengan penulis Markus. Begitu juga Paulus. Lantas kenapa mengaku rasul? Kenapa mengaku murid? Dari mana buku setebal ini mereka terima? Dari mana? Catatan-catatan yang begitu tebal itu dari mana mereka terima? Ya, bukan dari Allah, bukan dari Yesus. Yesus menerima firman, harusnya Yesus menyampaikan kepada muridnya.
Tapi orang-orang yang menulis kitab saudari ini bukan orang yang duduk bersama dengan Yesus. Tapi orang yang menuliskan hanya berdasarkan terhadap keinginan sendiri dan juga hasil penyelidikan. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran diterima oleh Rasulullah. Rasulullah menerimanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Setelah Rasulullah menerima, Rasulullah sampaikan kepada sahabatnya. Kalau sahabatnya di situ ada 10 orang, maka 10 orang juga akan menyatakan pernyataan yang sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Kalau di situ ada 100 orang, maka 100 orang juga akan menghafalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Kalau di situ ada 1000 juga yang melafalkan bacaan yang sama. Tidak berubah, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Nah, yang 1000 orang ini setelah menghafalkan surah tadi, membacakan hal yang sama kepada muridnya juga. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang 1000 mengajarkan ke 1.000.000 orang bacaan yang sama. Yang 1.000.000 bacakan kepada 10 juta orang bacaan yang sama. Yang 10 juta bacakan kepada miliaran manusia yang sama. Itulah sifatnya Al-Quran. Tak pernah berubah. Tapi kalau kitab saudara, Yesus menerima wahyu. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka siapa? Gak tahu, gelap. Gelap. Gak ketahuan siapa. Begitu. Nabi Muhammad itu menerima wahyu dari Jibril itu dalam bentuk mimpi apa secara langsung? Ada melalui mimpi. Karena di dalam bilangan 12 nomor 6, jika di tengah-tengah kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada mereka, memperlihatkan diriku melalui penglihatan mereka dan berkata kepada mereka melalui mimpi. Itu yang diterangkan kemudian di dalam kitab saudara. Kalau di Al-Quran jelas Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menerangkan, tidaklah patut kemudian Allah berkata langsung kepada manusia melainkan melalui pewahyuan. Salah satunya adalah belakang tabir atau mengutus malaikat. Belakang tabir atau pewahyuan itu dalam mimpi atau mendengarkan suara. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijaban au yursila rasulan, atau melalui malaikat. Baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat pernah, melalui wahyu pernah, di belakang tabir juga pernah. Tapi untuk bertemu langsung dengan Allah, tidak ada nabi, tidak ada manusia yang pernah bertemu langsung dengan Allah. Musa menerima Taurat melalui malaikat. Abraham menerima firman melalui malaikat, Kejadian 18. Musa melalui malaikat, Kisah Para Rasul 8. Kayak gitu. Kisah Para Rasul 7, sorry. Yesus pun menerima wahyu dari malaikat. Dan ketika malaikat datang memberi kekuatan kepada dia, keringat Yesus keluar seperti bintik-bintik darah dan ketakutan. Seperti itu. Silakan yang lain kalau ada yang mau ditambahkan. Sis, jadi gini sekarang konsepnya ya. Konsepnya itu membahagiakan orang tua. Enggak, menyembah Tuhan yang benar, lalu bersyahadat, lalu kabarkan kabar gembira bersyahadat tersebut ke orang tua, lalu ketemu, lalu setelah itu bermajelis dengan muslimah yang lainnya, sebagaimana tadi saudara kita Maryam Oktaviani tuh, kayak gitu. Itu paling aman. Maksudnya bermajelisnya itu gimana ya? Oh, bermajelis itu berkumpul, cari teman tongkrongannya yang muslimah gitu untuk menguatkan akidah, dan kalau mau curhat apa-apa itu mudah. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menyatakan kaum muslimin itu harus berjamaah. Berjamaah itu ya berkumpul. Itu tadi sepertinya ini dia itu kalau mualaf malu dengan kawan-kawannya yang muslim yang sudah pandai baca Quran gitu ya Mbak ya.
Iya ya. Iya, karena ada teman Gini Mbak. mualaf, tapi dia tuh malu mau Oke. Justru karena nggak ada yang ngajarin. Justru gini Mbak, sebentar. Justru gini, ketika orang ini mualaf, ya saudara-saudara Muslim itu menyambut dengan gegap gempita, gembira sekali. Bukan malah dihina, kamu nggak bisa baca Quran, nggak ada dalam Islam seperti Enggak. itu. Iya nggak gitu. Justru Anda itu akan disambut, mereka akan berusaha membimbing Mbak, mengajari Mbak sampai bisa. Nggak ada orang Islam itu ketika ada orang baru mualaf terus dibully, nggak bisa baca Quran loh. Nggak ada seperti nggak itu. Nggak ada. Ya, jangan khawatir. Begitu Anda mualaf, Anda minta tolong ajari saya. Pasti dengan senang hati diajari. Begitu Mbak. Terus Kami nanti pas masuk dari masjid ini juga ya. Yayasan Apologet Islam Indonesia, insya Allah siap buat kawan-kawan yang mu'alaf, yang benar-benar belum bisa baca Al-Quran. Kami siap membimbing malam ini juga kalau kamu mau. Saya Masya pribadi siap menghibahkan diri buat saudara-saudaraku muslimah muslimin yang bermu'alaf, yang ingin belajar baca Al-Quran dari nol. Saya siap dampingi. Kalau kita berjauhan bisa lewat Zoom, kita belajar bersama. Mau adik, kakak, kakek, nenek, wuyut semua, ayo kita bersama. Insya Allah siap. Ya, nggak usah takut. Masya Allah. Iya, Sama yang nanti, saya khawatirin ya. sih begitu. Ketika saya nanti mau mulai dari mana, saya bingung karena tidak ada yang membimbing tadi, takutnya Ya, salah. kayak di Pertamina Mbak, dari nol kita bersama, nggak apa-apa bisa itu. Intinya dari Ukti Erika dulu nih. Ukti Erika ada Mas misalnya udah syahadat, ada niatan untuk belajar untuk dibimbing nggak? Karena ini sambutan dari Pak Ketua Yayasan API udah siap. Ya pastilah pengen dibimbing ya, karena ada teman saya mualaf tapi nggak ada yang bimbing. Jadi sampai sekarang dia tidak tahu Quran, tidak tahu sholat. Oke, besok siap jam berapa belajar Al-Quran? Belajar pendalaman Islam. Diajak Mbak, diajak temannya, diajak masuk. Iya, Besok siap dia nggak laki-laki. untuk belajar? Besok jam berapa ya? Bisanya jam berapa? Tar dulu. Ustaz Alif jam berapa bangun? Di DM aja ke Pak Ustaz Ali, di DM dulu. Oh ya bisa. Yang Ya, penting ada yang mau bimbing, ada yang bisa ngajarin untuk supaya lebih. habis duhur lah. Pagi Jam bisa 1. sebenarnya, cuman pagi kan kita ada urusan ini di rumah, kesibukan. Nah, Emang Mbak untuk udah Ukti Erika siap jam sedia 1 bisa untuk nggak? syahadat? Enggak loh. Emang udah siap sedia untuk syahadat? Ya, Itu ntar siap satu di belajar, nanti. adanya siap sedia. Itu udah Saya otomatis itu. siap. Ya, Masya tapi yang saya Allah. takutkan itu kayak teman saya itu udah mualaf tapi nggak ada yang ngebimbing dia. Nah ini Karena kita alhamdulillah sama-sama ini berantem. jawabannya. Ini kami jawabannya ini. Jadi nanti gini posisinya. Kalau misalnya jam 1 udah siap, nanti janjian DM-an sama Ustaz Alif. Ini yang Alif Papi akunnya. Kasih tahu temennya mau belajar nggak Al-Quran dari dasar. Ini udah dapat akuk tempatnya gitu loh. Mbak Jadi Erika di kita mana sih secara posisi? online. Mbak Erika posisi di mana sih? Saya di Kalimantan Timur. Lah, di sana ada cabang kita kok. Samarinda, Balikpapan. Saya di Penajam. Oh, aduh, di IKN dong. Iya, tapi Oh, ya, kalau gampang IKN lah. kan masih jauh lagi. Ya udah, hubungi Ustaz Alif aja dulu ya, di DM ya, ketua kami ya. Kelihatannya API bagus juga punya koma khusus untuk belajar Quran untuk mu'alaf. Setuju? Iya, jangan di Zoom, di itu kan jangan apa-apa, jadi siapapun boleh naik untuk belajar gitu. Kemarin sudah Gurunda, Tapi muridnya cuma satu, besoknya nggak datang lagi, nggak sudi. ya nggak apa-apa, sering-sering aja diumumkan. Kurasa banyak teman-teman kita mu'alaf ini yang mau belajar Quran, tapi mereka segan, mereka malu, atau mereka nggak punya tempat. Nah, di TikTok kan happy gitu belajarnya. Saya juga bisa jadi tim pembantu untuk mengisi kalau misalnya dibutuhkan. Masya Allah. Tapi bisa, tapi mualaf enggak ya? Kalau orang Islam biasa malu. Tapi kalau mualaf kan memang harus belajar. Ya itu Sis Erika solusinya. Jadi
per besok pun udah bisa gitu. Nanti tinggal DM sama Ustaz Alif. Nah ini kan udah mantep nih si Erika untuk belajar. Sekarang tinggal daftar dulu menuju ke agama yang benar, yaitu bersyahadat. Apakah bersedia jika bersyahadatnya sekarang atau masih mau mikir-mikir dahulu? Saya rasa kalau Mbak Erika udah baca, Mbak Erika kalau sudah baca Bible Anda sendiri Pengkhotbah 95, pasti kamu menangis deh. Dia siap. Baca aja itu. Baca aja itu dulu di Biblemu sendiri. Pasti habis baca itu kau nangis langsung bersyahadat. Iris kupingnya kores kalau enggak. Jangan Dia- jauh. Naik pesawat Tapi dia dulu. udah mau syahadat loh. Yang Mbak Erika itu. Oke, Mbak Erika siap bersyahadat malam ini? Siap. Lanjut lagi. Ya, buat teman-teman yang masih ada di sini 3.300, mohon di follow dulu untuk Mbak Erika. Kita tunggu sampai 1.000 followers supaya Mbak Erika bisa buka kamera. Terima Iya, kasih. gercep. Ini yang di bawah gercep ya Ikhwan ya, supaya nggak ada jeda kosong nunggu-nunggu gitu. Sebelum kita lanjut prosesinya, ini Ukhti Erika, alhamdulillah. Apakah ada paksaan untuk mengikrarkan syahadat saat ini dari pihak kami atau pihak-pihak tertentu kepada Ukhti Erika? Tafadhol. Tidak sama sekali. Masya Allah. Alhamdulillah. Tafadhol gurunda kami. Tidak kita tunggu on kamera atau gimana? Sambil berjalan gurunda, sambil berjalan aja. Tunggu. Ada teman kita satu dari tadi dicuekin Mbak Music ini gimana Gurunda? Ini Ikhwan bukan koin. Ini follow. Koinnya udah yang 1.000 ini. Follow biar 1.000. Follow biar 1.000. Ada pasien kita sebenarnya satu Mbak Music ini. Ya, ini musik. otomatis lagi di terapi ini. Cepat sekali. Tadi 150, sekarang udah 496. Ayo terus lanjut sampai 1.000. Apa musik mau ikut sekalian bareng? Oh, maksud Gurunda tuh. Jadi pas adanya open cam ya Gurunda ya. Siap. Iya. Nanti. Nggak bisa ini. Kenapa suka ada terusin follow. 400 sudah bisa, 500 sudah bisa, nggak bisa Ikhwan. Kami di sini tuh yang pribadinya tuh yang 8 10 tuh Ntar dulu. Udah Ayo nyoba. terusin follow. Gitu loh. Ayo terusin follow biar 1.000 cepat. Follow Tapi ngomong-ngomong, teman kita ini mau nggak open kamera? Iya. Harus mau lah. Harus mau Ada lah. masalah nggak open kamera? Harus mau sih sebenarnya. Nggak ada sih. Cuma Ya apa harus pakai jilbab atau gimana ya? Iya. Ya Iya pakai ditutup kerudung ya adanya, auratnya. ada sarung pakai sarung. Nggak masalah. Ada selimut. Ada selimut. Tudung saji Iya, ada nggak? nggak apa-apa. Tudung saji. Kalau nggak ada selimut aja. Iya. Terus aja besi. Masa mau dipakai besi? Bunda Rama temenin open cam Bunda. Bang Kores disuruh Ya. Aduka baca WA tuh. Oh siap. Sudah 680, ayo dilanjut 300 lagi. 300 lagi buruan dong. Buruan, ini ada 300 nih. Anda nggak ingin ini ikut menjadi saksi persyahadatan ini loh. Ini Anda follow berarti Anda ikut bersaksi ya, menjadi saksi nanti di akhirat. Saya saksi ya Allah. Bantu permudah yuk. Ini jangan-jangan kita juga yang teriak-teriak follow belum follow juga ini. Alhamdulillah saya udah duluin. Saya sudah. 156. Ayo sedikit lagi. Ayo semangat. 50 lagi. Ayo teman-teman, semangat. Ayo. Bani api. Supaya apa? Saya belum Supaya follow. jari-jari Anda punya kesaksian yang bagus nanti di akhirat. Mbak Music, gak apa-apa dibawa dulu ya Mbak Musik. Wa tukallimuna aidihi, tangan-tangan mereka berbicara. Enggak apa-apa ini. Dibikin nyaman aja enggak 150 apa-apa. lagi, ayo. Saya izin turun dulu ya Pak. Kapan-kapan lagi saya gabung. Makasih. Enggak Jangan apa-apa, musik. santai Kenapa? aja. Di sini aja. Mungkin ada yang mau gabung. Udah nggak ada. Maksudnya di sini aja Mbak Musik. Ayo sedikit lagi, saudaraku. Masuk 3.000 lambat amat sih untuk mendukung saudaranya bersyahadat. Bangun follow. Bangun follow. Galakin dikit kayak Bunda blokir. Wah, cepetan. Ini ada orang mau syahadat loh.
Masa follow gitu aja susah amat. Tapi Atau ini yang- Ustaz Ugi menarik. Atau yang apa? 2000 lebih ini Kristen. Sehingga nggak suka kalau ada orang bercanda. Nah, 80 lagi, gercap 80 lagi. Sebenarnya Jangan kayak itu PPJ ya, ada orang syahadat katanya islamisasi ya, ini otak error itu. PPJ itu apa? Lagi yang dibaca yang di bawah Pak De. 50 lagi. PPJ itu akun haters. 40 lagi loh, 40 lagi. Kok Ustadz Sugi kayak lagi di Tanah Abang? Kayak jual obat. Dipilih. Bisa Talib. Kapan Jadi kita ingat. jalan-jalan lagi di Tanah Abang bisa Talib? Barengnya bisa Talib. Udah ya? Tinggal nyebrang jalan malah Belum muter dikit lagi. kemana-mana. Oh iya. Allahu Akbar. Tinggal nyebrang jalan muter dulu. Ya Allah. Coba dipilih. udah bisa open cam sekarang, coba ada ini menu kamera nggak? Soalnya tadi bisa langsung yang tadi. Kalau belum ada pilihan 20 lagi ayo, 20 lagi. Apa udah habis muslimnya? Udah 1000 tuh. yang tadi bisa langsung open cam soalnya. Coba Mbak open cam, Mbak. Coba open cam. Pencet itu. Yang mana sih? Ada Pencet kamera yang mana? gambar kamera Di sebelah di mic. sampingnya mic. Di sampingnya mic. Nggak ada, belum ada. 999 satu lagi. Satu orang. lagi. Oh ya, Mbak Erika kalau belum ada, Saya Mbak bikin Erikanya- akun lah. Mbak Erikanya turun dulu, nanti setelah itu naik lagi. Alhamdulillah sudah. Ah, sudah. Mbak Erika turun dulu, nanti naik lagi. Bang Andi di report, Turun dulu ya. ada yang laporin Bang Andi di report. Bang Andi diri. Ngapain Bang Andi? Nyari Cara mangsa. turunnya kayak apa nih? Tidak kali nasibmu Bang Andi. Iya, Iya, Mbak Erika keluar turun dulu, keluar, sudah itu Keluar masuk TikTok lagi dulu, kembali naik ke- lagi. Keluar Iya, benar. TikTok, jangan cuma turun. Keluar TikTok, masuk lagi. Masya Allah, banyak orang tercerahkan. Alhamdulillah. Kayak gini kok masih ada yang dengki ini, kalau nggak ada penyakit dalam hatinya nggak mungkin. Penyakit hasad. Kenapa tidak saya aja yang syahadatin Sudah orang sunatullah Ustadz Sugi. Memang ada tiga pilihan manusia golongan. Jadi itu membuktikan ayat Al-Quran benar. Kita lanjut aja lah. Benar kan Gurunda? Iya deh, ini udah mau azan. Nah, udah mau subuh lagi. Iya nggak kerasa seru malam ini. Iya, betul. Total penonton malam ini sebesar 140.500. Masya Allah. 145.000. 140.500. Tadi peak viewernya 7.100 ya. Alhamdulillah. Ya, tertinggi tadi itu 7.000. Mhm. Mana Kenapa Mbak gue di Erika? Ini kenapa gue di repeat salah gue apa ya? Erika Handi. Nggak tahu. Yang di Salah gue apa, Erika, coba? malah yang naik Erika Handi. Nah ini open cam Mbak. Ini Ya coba open cam. terus Sebelah mic ada Simpan. kamera. Simpan. oh iya ada. Mantap. Wih, ganteng orangnya. Belum. Oh, belum. Jenggotnya sampai leher. Bunda open cam Bunda. Oh belum. Temenin Bunda. Buset. Belum. Gue di report, gue salah gue apa? Sebenarnya Komal ini sudah dari tadi mau di-report Bang, cuman karena Iya. like-nya besar jadi nggak bisa di-report kayak gitu. Jadi maksudnya jadi ke teman-teman yang lain yang terpantar. Masya Allah. Ya, Allah. Nih. Ditutup dong rambutnya. Nggak apa-apa, pelan-pelan sambil nutup. Di kepala, taruh di kepala itu sayang. Ya, Makanya Bunda contohin Bunda. Masya Allah. Orang cantik gini kok mau jadi bahan bakar api neraka? Nggak cocok. Cocoknya jadi penghuni surga. Cantik kok. Masya Allah. Cantik banget. Terakhir open cam semua. Ya Allah ya Rabbi.
Udah langsung aja ya. Dituntun. Iya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Gurunda ke mute. Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar, takbir, Masya Allah. Allahu Akbar, Subhanallah. Iya, dilanjut sahabat-sahabat sekalian. Di sini sudah hampir azan. Selamat datang, saudariku. Ya kiranya Allah melimpahkan rahmat dan hidayah, istiqomah. Ingat, kembali ke orang tua, peluk beliau, cium kakinya, mohon maaf, minta ridho supaya hidupmu mendapat berkah dari beliau. Habis itu ziarah kubur orang tua ya. Nah nanti ya, hubungi teman kita yang di sini, ketua kita Ustaz Salif untuk belajar mengaji, gitu ya. Salam kenal dari saya, Bang Suma. Terima kasih. Lanjut yang lain silakan. Ya. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Ustadz. Ya, mungkin langsung dipimpin doa. Ustaz Sugi, Baik. monitor. Ya. Oke. Masya Allah, ya Allah, ya Rabb. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi nimahu wa yukafi mansidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadaru'ana wa khasu'ana wa tabudana wa tahmim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fit dinina wal afiyatan fil jasadina wa syihadatan fil imina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nasati minan nar wa ansurku indal hisab. Ya Allah ya Rabb, hanya Engkau lah tempat kami memuji dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkanlah hati ini di dalam iman Islam ya Allah. Tetapkanlah iman saudara kami ya Allah yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, saudara kami baru saja mengakui Engkau Tuhannya ya Allah.
mengakui Engkau Tuhannya yang hanya Engkau berhak disembah ya Allah, dan mengakui baginda Nabi orang yang Engkau kasihi menjadi Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rob, jadikanlah lisan-lisan kami sebagai asbab turunnya hidayah ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab turunnya murka-Mu ya Allah. Jangan jadikan lisan kami asbab turunnya azab-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rob, ampunlah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami, dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah iman ini ya Allah. Hanya kepadamu aku memohon pertolongan, dan hanya kepadamu aku menyembah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Mbak Erika, engkau sekarang menjadi seorang muslimah. Tiada lagi penghalang doamu kepada keluargamu, kepada orang tuamu, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya, insya Allah justru ada satu keterangan, memang sesungguhnya seseorang itu benar-benar diangkat derajatnya di surga, sehingga dia pun bertanya yang diangkat derajatnya, dari mana ini sehingga dia derajatnya diangkat? Apa dia katakan? Karena istighfar anakmu untukmu. Jadi seorang anak yang mendoakan orang tuanya, terus menerus mendoakan sebagaimana kami umat Islam biasa mendoakan, Rabbighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shigoro. Ya Allah ya Tuhan kami, atau Rabbighfirli, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan kedua orang tua kami, ampunilah mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil. Nah, doa-doa seperti itu menghantarkan, mengangkat derajat orang tua nanti di surga, tanpa mengurangi derajat Anda nanti di surga. Dan insya Allah nanti engkau masuk ke dalam surga bersama-sama dengan saudara, bertemu dengan keluarga ya. Namun berikutnya tetap wajib kami sampaikan, ketika engkau menjadi seorang muslimah, ditekankan tentu kalau dia laki-laki maka diperintahkan ihsan, kalau perempuan tidak harus. Namun berikutnya adalah sebagai keutamaan, silakan mandi besar, niat saya mandi besar, niat karena Allah Ta'ala ya, lalu bersihkan seluruh anggota tubuh. Jangan lupa nanti waktu sholat subuh kamu niatkan sholat, ingat kepada Allah, atau ada kawannya di samping yang sudah muslim duluan, ikutin saja gerakannya. Baru bisa baca bismillah, bacalah semampunya itu ya. Nanti berikutnya ikuti semua syariat yang ada di dalam Islam, karena ketentuannya di dalam Islam itu menjalankan syariat Islam. Udkhulu fisilmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, secara kafah ya. Jalankan syariat Islam, sholat, puasa, zakat, haji bila mampu, dan seterusnya. Itu yang wajib dijalankan sebagai seorang muslim. Nah begitu ya Mbak ya. Dan juga lupa tadi poin apa lagi ya. Oke, itu dulu ya mungkin, karena nggak perlu hitan, saya lupa ya. Sedikit karena ini awal agenda kita ini menjadi Islam ya. Bagaimana kalau kita bersama-sama mengiringi memberikan doa, mengirimkan Al-Fatihah kepada ayahnya ya, ayahandanya ya. Iya. Ya boleh ya Ustadz. Boleh. Gitu ya kita. Oke, kita kirimkan Al-Fatihah bersama-sama. Oh, ayahandanya yang sudah meninggal ya. Ya, kita kirimkan, mengawali doanya kepada ayahnya. Ya, ayo dipimpin Ustadz. Oh baik. Boleh jika tidak keberatan sebutkan nama ayahanda bin siapa gitu. Itu lebih afdol, lebih tertuju, lebih tepat. Muhammad Yusuf Manopo bin itu nama bapaknya ya? Iya betul. Muhammad Yusuf Manopo bin Hasan Datuk Manopo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususon ila ruhi Muhammad. Diulang boleh? Muhammad
Muhammad Yusuf Manopo. Muhammad Yusuf Manopo bin Hasan Datu Manopo. Semoga Allah lapangkan kuburnya, diampuni segala dosa dan hilap juga kesalahannya. Amin. Berada di tempat yang Allah ridhoi. Bi barakati suratil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, antaranya adalah memang pahala yang akan terus mengalir menerangi tempatnya orang tua yang sedang meninggal. Salah satunya adalah waladun solihun yad'ulah. Jadi seorang anak yang soleh yang terus menerus mendoakan orang tuanya. Ya, nanti terus menerus ya. Doakan, fokus belajar, nggak apa-apa, insya Allah sesuai dengan janjinya. Sekiranya mbaknya, bukan sekiranya, harus wajib tahu nanti belajar Al-Quran. Besok nanti boleh DM ya, nanti ada waktu jam berapa, insya Allah siap nemenin. Dan siapa kawannya, ayo sekalian semua belajar bareng. Nanti ini juga bisa memotivasi kawan-kawan yang lain yang kemarin itu kesannya dia memang malu kalau sendirian, nggak mau ya. Semoga nanti kita udah bersama insya Allah. Sampai istri saya itu nanya, ayah kok sekarang pakai Iqro, ngapain belajar lagi? Bukan, ini kawan-kawan dikiranya saya baru belajar Iqro gitu. Maksudnya buat saudara-saudara saya yang baru belajar Al-Quran, insya Allah siap nemenin ya. Jangan lupa tetap kuatkan iman karena hidup ini akan banyak ujian yang dilalui. Fokus, mohon ampunan kepada Allah. Apapun itu ujian nanti yang dihadapkan, semuanya gantungkan kepada Allah. Allah yang maha tahu, Allah yang memberikan solusi. Satu kesulitan, ada dua kemudahan. Itu kata Allah ya. Ustaz, ajarin mandi wajib. Selepas ini telepon ibundanya ya, Ananda. Pakai Mungkin lanjut. besok pagi mungkin baru Besok telepon. ya. Insyaallah. Ajarin bunda mandi, ajarin caranya. Oh, Ibu, kabar gembira Ibu. Aku sudah muslim Ibu. Gitu ya. Ya, nanti niatkan saja mandi wajib. Saya akan kasih cara termudahnya. Cuci tangan, biasa bersih-bersih. Ingat, semua dibersihkan. Niatkan saya mandi besar, menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Ya, intinya kamu niat mandi karena Allah ya, menghilangkan segala sesuatu yang sifatnya kemusyrikan sebelumnya. Maka mandi, bersihkan, ya basuh anggota tubuh, mulai dari sebelah kanan, sebelah kiri, basuh kepala yang bersih semua, dan semua yang sifatnya lubang di dalam tubuh kita itu dibersihkan. Ya, itu seperti itu ya. Niat bahwa insya Allah Anda sekarang rasakan kesegarannya, nanti Anda sudah menjadi seorang muslimah ya. Jangan lupa juga nanti banyak belajar ya mengenai nanti masalah perihal ingin merubah status atau mungkin ada sertifikat mualaf, bisa ke orang yang terdekat sekiranya ada yang terdekat, atau juga nanti bisa hubungi kami, nanti coba kami hubungkan kepada saudara-saudara kami yang misal di MMCI atau di APII juga sertifikat kemualafan ya. Begitu. Tentu data pribadi nanti diserahkan ya, agar sesuai dengan nama. Sekali Pak, aku nambahin. Lanjut, KTP-nya di ini ya, dikirimin ke sahabat Bang Zuma ya, ke hostnya ya, Teh Erika. Oh iya. Thank you. So untuk pengurusan ijazah sertifikat mualaf ya. Mbak Erika jauh sama ibu ya? Jauh, beda anu sih, beda tempat. Maksudnya beda wilayah gitu. Ya kalau ada waktu disegerakan ya. Iya. Manopo berarti ikut keturunan Manado ya? Mana ya? Gorontalo. Oh ya, Gorontalo, sorry. Oke. Iya, Manopo kan ada banyak. Ada Manado, ada Sawit, ada Gorontalo. Oke. Yang penting itu disegerakan ketemu ibu. Itu yang penting. Iya. Erika sekarang ini gitu ya, sesuai ajaran Islam tuh Erika tuh nggak punya dosa sekarang. Dan amalan baiknya yang dulu-dulu tuh masih ada sekarang. Jadi nol, kembali nol.
Jadi tolong diisilah, jangan sampai kertas putih bersih ini diisi hal-hal yang tidak baik. Terus belajar didampingi Bunda Rahma sama yang lain-lain ya. Itu aja sih pesan kami. Makasih makasih Pak Ustadz. Bunda Rahma izin pamit dulu, udah subuh. Jangan lupa DM ke host atau nanti buat ngatur mau belajar jam berapa. Intinya habis duhur besok di atas jam 12. Kabarin saja, insya Allah siap ya. Iya. Ajak juga kawan-kawan yang lainnya. Iya. Bisa. Makasih, izin pamit dulu. Oke. Siap, sama-sama, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.